Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Safarina, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDIT Al-Ikhlas Bekasi Selatan. Saat ini saya juga terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama gelombang 2 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030253851. Dan saya akan mengikuti ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 3 dengan materi kalimat thayyibah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua sudah sarapan? Sudah sarapan. Semangat ya berarti hari ini ya. Ya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai, Bu Ririn mau cek kerapihannya semuanya. Kelompok 1 sudah rapi? Kelompok 2 rapi? Kelompok 3 rapi? Rapi, alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, hari ini apakah hadir semua? Tidak. Ada teman kita yang tidak masuk ya? Ada berapa orang yang tidak masuk? Ada 3 orang. Siapa aja yang tidak masuk? Ada. Siapa? Nasya. Aura. Berarti anak perempuan ya yang tidak masuk hari ini. Oke, tidak apa-apa. Kita doakan temannya yang hari ini tidak masuk atau dalam keadaan sakit, semoga segera membaik, diberikan kesembuhan dan Allah angkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Biasanya yang memimpin doa adalah ketua kelas. Di mana ketua kelasnya? Oh, Yaser, silahkan dipimpin Yaser, maju ke depan, kita berdoa Yaser. Attention. Ready. Ada berdoa. Siap. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
thayyibah, arti dari kalimat thayyibah. Kemudian contoh kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, bagaimana sih mengamalkan kalimat thayyibah dalam sehari-harinya kita mengucapkannya? Nah, pengertian kalimat thayyibah. Teman-teman lihat di layar semuanya. Pengertian dari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik dan mulia yang mengandung doa, zikir, dan pujian kepada Allah. Ucapan ini mencerminkan atau mencontohkan keimanan kita dan kedekatan diri kita kepada Allah. Macam-macam kalimat thayyibah nih teman-teman. Macam-macam kalimat thayyibah itu ada 4 yang waktu itu sudah kita pelajari, yaitu subhanallah. Hari ini kita mempelajari tentang Masya Allah. Lanjut, Insya Allah, dan Allahu Akbar. Oke. Subhanallah. Subhanallah berarti Maha Suci Allah. Ucapan ini digunakan untuk memuji dan mensucikan Allah dari segala kekurangannya. Kapan sih kita mengucapkan subhanallah? Saat melihat keindahan, terus mengalami hal yang luar biasa, terus sebagai zikir serta pujian kepada Allah. Ya, bisa. Siapa di sini yang sering mengucapkan subhanallah? Siapa di sini? Subhanallah. Oke, alhamdulillah banyak. Coba kasih contoh satu. Bagaimana sih mengucapkan subhanallah yang pernah kamu alami? Saat melihat alam yang indah, kuasanya Allah, ucapnya subhanallah. Bagus sekali alam ini, bagus sekali gunung ini, gitu ya? Itu contohnya. Oke, selanjutnya itu kalimat thayyibah yang kedua. Kalimat Masya Allah. Nah, Masya Allah berarti yaitu apa yang dikehendaki Allah, ya, diucapkan sebagai ungkapan kagum. Tahu teman-teman kagum? Kagum itu takjub atas sesuatu yang baik dan terjadinya atas kehendaknya Allah. Kapan mengucapkan Masya Allah? Saat melihat keindahan, menyaksikan nikmat atau prestasi, dan untuk menghindari rasa iri. Siapa di sini yang pernah mengucapkan atau sering mengucapkan kalimat Masya Allah? Ya, coba kasih contohnya satu. Siapa yang bisa mengasihkan contoh satu? Kalimat Masya Allah bagaimana pengucapannya? Ya, Zelia. Masya Allah apa kalimatnya? Masya Allah pintar sekali, anak itu mendapat juara, gitu ya? Iya, itu kan kagum, menyaksikan prestasi seseorang biar terhindar dari sifat iri. Oke, paham sampai sini? Paham. Yang ketiga yaitu kalimatnya Insya Allah. Insya Allah berarti jika Allah pintar, jika Allah menghendaki. Diucapkannya kapan? Saat berjanji atau berharap sesuatu terjadi dan sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah. Siapa di sini kalau berjanji mengucapkan insya Allah? Masya Allah, alhamdulillah. Siapa di sini kalau berjanji tidak mengucapkan insya Allah? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti teman-teman sudah sudah mengucapkan insya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mempraktekannya ya. Nih gambarnya nih seperti ada di gambar. Ada orang yang salaman atau mengucapkan insya Allah nanti saya datang ke tempatmu karena
kalau saya sempat, saya akan datang ke rumahmu, gitu ya. Oke. Yang keempat, kalimat yang keempat yaitu Allahu Akbar. Berarti apa artinya Allahu Akbar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ucapan ini digunakan untuk mengagungkan kebesarannya Allah dan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kuat selain Allah. Kapan mengucapkan Allahu Akbar? Saat sholat. Lalu mengagumi kebesarannya Allah. Ya, kagum atau dalam kondisi bahagia, takut, dan butuh pertolongan Allah. Salah satunya di saat sholat. Saat sholat kita mengucapin Allahu Akbar kan? Gimana? Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, keutamaan kalimat thayyibah. Ngapain sih kita ngucapin kalimat thayyibah terus? Ngapain sih? Nah, ini dia, ada keutamaannya. Keutamaannya apa? Mendapat pahala dari Allah. Pahala itu hadiah. Hadiahnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Yang kedua, iya, biar diri kita tuh semakin dekat dan semakin ingat kepada Allah. Yang ketiga, membersihkan hati dan jiwa dari rasa iri, dari rasa dengki, dari rasa marah ya. Kemudian dapat menghapus dosa. Yang terakhir, keberkahan dalam hidup itu artinya apa? Keuntungan dalam hidup kita. Bisa dari keselamatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, itu namanya keberkahan dari Allah. Lihat, ini paling penting. Sering keliru dan salah ucap. Ya. Sering keliru dan salah ucap antara dua kalimat thayyibah. Yang pertama, subhanallah dan masya Allah. Hampir sama kan? Tadi artinya yaitu kagum kepada Allah. Tapi ternyata beda artinya, teman-teman. Nah, bedanya di mana? Kalau masya Allah, nih teman-teman bisa lihat yang ini. Masya Allah itu ungkapan kagum. Kagum tuh berarti apa? Kayak, hah? Iya, kagum itu kayak, masya Allah, kayak wow. Bahasanya wow, tapi bahasa bagusnya masya Allah. Diucapkan ketika menjumpai hal-hal yang takjub. Kayak tadi benar, keindahan alam, prestasi orang, dia juara lomba, dia ranking 1 di kelas, gitu. Bayi itu lucu sekali, jangan bayi itu lucu sekali, bukan. Tapi masya Allah, bayi itu lucu sekali. Masya Allah, perempuan itu cantik sekali. Masya Allah, laki-laki itu tampan sekali. Itu ya, bukan wow, tampan sekali, bukan gitu ya. Wow, cantik sekali. Wow, harusnya diubah dengan masya Allah. Nah, kalau subhanallah, nih teman-teman perhatiin, yang ini. Kalau subhanallah, ungkapan melihat keburukan, diucapkan untuk meminta pertolongan agar dijauhkan dari segala hal yang bersifat tercela. Contohnya, alam ini milik siapa? Allah. Kalau ada yang terjadi pada alam ini, contohnya bencana banjir. Astaga, banjir. Benar apa salah? Salah. Yang salah di mananya? Kata astaga, pinter Ali. Kata astaga diubah menjadi subhanallah. Bagaimana kalau diubah menjadi subhanallah? Subhanallah. Subhanallah. Iya. Subhanallah, banjir telah terjadi pada alam ini. Gitu. Bukan astaga banjir. Kan gitu ya. Astaganya diganti menjadi subhanallah.
subhanallah, telah terjadi gempa. Gimana ya? Gitu, jangan terjadi gempa. Kan gitu ya. Tapi subhanallah itu ungkapan melihat keburukan atau apa? Bencana alam, ya. Oke, teman-teman. Jadi, kalau perbedaan antara subhanallah dan masya Allah, yang pertama kalau subhanallah apa? Ungkapan keburukan kalau subhanallah. Kalau masya Allah, ungkapan kagum. Paham? Sekarang coba dibedakan. Kalau ada taman bunga-bunganya banyak, terus ada sungai yang bagus, itu ucapkannya apa? Masya Allah. Kemudian kalau misalnya kita berangkat sekolah, kemudian kita melihat ada terjadi kebakaran di tengah perjalanan kita ke sekolah, kita ucapkannya apa melihat kebakaran yang besar? Paham sampai sini? Paham. Oke, alhamdulillah penjelasan pada hari ini materinya sudah selesai. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan latihan secara kelompok. Nah, kalian sudah dibagikan kelompoknya? Sudah menjadi 3 kelompok. Ini kelompok yang pertama atau kelompok 1. Pesertanya diingat-ingat, dilihat-lihat siapa aja pesertanya ya. Kemudian yang ini kelompok 2, ya. Dan ini kelompok 3. Nah, perhatikan teman-teman. Ada kertas di sini. Kelihatan? Kelihatan. Mengucapkan kalimat thayyibah. Perhatikan gambar, tulislah kalimat singkat aja. Menggunakan kalimat thayyibah yang tepat sesuai keadaannya. Nah, ada 4 gambar teman-teman. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama yaitu bencana banjir. Bencana banjir ini nanti kalian bikin kalimat singkat. Kalau bencana banjir tadi kalimat thayyibahnya apa? Nah, berarti kalian tulis subhanallah apa kalimatnya? Contohnya, Burin kasih 1 ya, contoh ya. Contohnya, subhanallah banjir itu tinggi sekali. Nah, itu namanya kalimat singkat. Paham? Paham. Yang kedua, gambar orang saat sholat. Nah, saat sholat ini kalimat thayyibahnya apa? Nanti kalian diskusi bareng-bareng. Yang ketiga, berjanji merencanakan sesuatu. Nah, kalau berjanji apa ucapannya? Dan yang keempat, kagum melihat keindahan alam karunia Allah. Apa kalimat thayyibahnya? Bisa? Bisa. Jangan lupa teman-teman nanti tulis kelompok berapa, nama anggotanya siapa aja. Ya, di sini ya. Oke, kerjakannya bersama-sama karena ibu akan memberikan setiap satu kelompok 1 kertas saja. Jadi, teman-teman semuanya bekerja paham sampai sini? Paham. Oke. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Nah, nanti bersama-sama ya. Misalnya ganti-gantian, ada yang menulis ini kelompoknya, ada yang ngisi yang nomor 1, ngisi nomor 2 gitu bareng-bareng ya, ganti-gantian ya. Oke. Boleh dikerjakan dari sekarang. Nah, silakan. Baik, kelompok ini boleh nih bareng-bareng ya. Bekerja kelompok. Nah, ya, ini boleh nih gantian tulis namanya ya.
Nah, kalau nggak mau di bawahnya boleh ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah selesai semua? Nah, nanti setelah ini ada perwakilan dari setiap kelompoknya. Kalian silakan diskusikan bersama siapa yang akan maju menjelaskan atau membacakannya. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Coba diangkat tangannya. Oke, kelompok 3, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Masya Allah. Siap untuk presentasi ke depan. Siapa yang mewakili kelompok 3? Aidan, oke, boleh Aidan. Silakan Aidan maju ke depan. Hadap ke teman-temannya Aidan. Yuk, hadap ke teman-temannya. Nah, yuk dibaca Aidan. Gambar yang pertama. Bencana banjir. Bagaimana kalimat thayyibahnya? Kalimat singkatnya. Masya Allah, good job. Subhanallah, rumah itu terkena banjir. Ya, kelompok 3. Lanjut, gambar yang kedua. Saat sholat. Allahu Akbar diucapkan saat mulai sholat. Boleh. Gambar yang ketiga. Oke, Masya Allah, insya Allah saya akan datang ke acaramu. Lanjut, gambar yang keempat. Masya Allah, bunga itu sangat indah. Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih Abdel. Kelompok 1, boleh diwakili oleh Zelia. Ya, Zelia. Yang mantap suaranya ya. Ya, lihat teman-temannya Zelia. Iya, subhanallah, banjir itu tinggi sekali. Lanjut. Iya, saat sholat. Allahu Akbar. Insya Allah aku berjanji bisa datang tepat waktu. Masya Allah, bunga-bunganya indah sekali. Good job, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Delia. Oke, selanjutnya kelompok 2 diwakilkan oleh Yaser. Silakan maju Yaser. Ya, yang matang sama Yaser. Subhanallah, terjadi banjir. Oke. Allah, aku akan datang ke rumah. Aku melihat keindahan alam dunia Allah bunga itu sangat cantik. Masya Allah. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Alhamdulillah, alamin. Berarti kalian alhamdulillah sudah paham ya tentang pengucapan kalimat thayyibah yang tepat atau yang baik diucapkannya saat terjadi sesuai dengan yang artinya ya, sesuai dengan maksudnya. Teman-teman semua, kita tebak-tebakan sekarang. Kalau terjadi bencana alam, kebakaran, banjir, ataupun sesuatu yang terjadinya itu buruk, kita ucapkannya
Jadi mereka panen padi. Ucapannya apa? Masya Allah. Masya Allah. Kemudian kalau misalnya kita mau datang ke acara teman, tapi kita belum tahu di hari itu kita bisa datang atau tidak, ucapkannya Insya Allah. Kemudian kalau kalimat thayyibah Allahu Akbar diucapkannya kapan? Saat sholat. Terus saat takjub atau kagum atas karunia-Nya Allah. Ya, kemudian apalagi ada yang tahu kalau Allahu Akbar diucapkannya? Saat takut. Iya, saat takut. Good job Ali, Masya Allah. Bisa teman-teman paham sampai sini? Bisa, oke. Setelah ini Ibu harap teman-teman bisa mengucapkan kalimat thayyibahnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi jangan mengucapkan kalimat seperti wow, astaga, ampun, ya ampun gitu ya. Tapi lebih baik ucapkan dengan kalimat yang lebih baik seperti kalimat thayyibah. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas konsentrasinya, atas semangatnya, atas fokusnya dan kerjasamanya. Semoga kalian semua juga dimudahkan dalam belajar dan menuntut ilmunya. Oke, terima